kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi pengembangan sistem akuntansi? Metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah serangkaian langkah dan pendekatan yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang efektif dan efisien. Lalu, tujuan utama dari metodologi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal pelaporan keuangan, pengendalian internal, pengolahan data, dan pemenuhan aturan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, ada beberapa komponen penting dalam metodologi pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian, pelatihan, evaluasi dan pemeliharaan, serta yang terakhir yaitu dokumentasi. Kemudian, sistem akuntansi ini melibatkan serangkaian tahapan yang harus dijalani untuk mencapai hasil yang sukses. Nah, ada tahap-tahap pelaksanaan pengembangan sistem akuntansi ini yaitu meliputi analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini dapat membantu pengguna informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pengguna untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu, analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama analisis pendahuluan. Nah, analisis pendahuluan ini mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya dengan cara membuat worksheet atau check sheet. Lalu, berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua yaitu penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dengan usulan pelaksanaan analisis sistem. Hal ini bertujuan untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Di dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis ini meliputi analisis terhadap formulir catatan dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan hasil analisis sistem. Nah, laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Lalu, laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam menganalisis sistem. Pada tahap kedua, yaitu desain sistem, adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Lalu, tahap desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama desain sistem secara garis besar. Di dalam pengembangan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi. Berikut yaitu tahap analisis sistem yang dilakukan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu luas sistem. Dan yang ketiga yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Penyajian desain sistem informasi secara garis besar ini memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna informasi, sehingga desain yang paling baiklah yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar disusun untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai informasi
bagaimana sistem informasi yang dirancang secara garis besar memenuhi kebutuhan mereka dan informasi. Yang ketiga, dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Yang keempat, penyusunan laporan final design system secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pengguna informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain sistem secara garis besar dan evaluasi sistem. Analisis sistem ini kemudian membuat laporan final desain system secara garis besar. Yang kelima yaitu desain sistem secara rinci. Di dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut dengan laporan final desain sistem secara rinci. Tahapan yang ketiga yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem baru, dan perubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional.